Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Komisi Pemilihan Umum ND temukan data bacalek ganda. Petani mente di Kabupaten Flores Timur keluhkan serangan hama. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Helga Meliani. Dan saya Nina Mova, Hila Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten ND pemirsa. Komisi Pemilihan Umum ND menemukan bakal calon legislatif di dua partai berbeda. Hal ini ditemukan setelah KPU melakukan verifikasi terhadap berkas bacalek. Divisi Teknis Penyelenggara KPU ND Franciscus Lothar Piara menyampaikan, kegandaan bacalek itu ditemukan saat KPU memverifikasi berkas bacalek. Di antaranya ditemukan nama bacalek dua partai berbeda. Terkait hal ini, ia juga menyampaikan pihak KPU akan memanggil kedua partai dan bacalek yang namanya ganda tersebut untuk klarifikasi disaksikan pihak KPU dan Bawaslu, sehingga pihak KPU dapat memutuskan dan memproses berkas bacalek tersebut. Ia juga menyampaikan terkait kegandaan bacalek ini baru ditemukan di dua partai tersebut, sehingga ia berharap kepada partai lainnya untuk bisa memverifikasi secara baik sebelum memasukkan berkas calegnya. Mereka sudah tahu bahwa karena calon mereka punya ini ada yang ganda dengan partai politik lain. Di video itu ada. Contoh tadi kita ada satu partai politik, tadi kami sengaja tanya karena silonya partai politik kan kita tidak tahu. Tapi menurut informasi kami dapat dari admin tadi katanya mereka sudah tahu dari awal. Ternyata namanya ada di partai politik lain juga. Sehingga langkah antisipasi yang mereka lakukan adalah meminta kepada yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan. Kemudian dari partai politik juga membuat surat klarifikasi kepada yang bersangkutan. Isinya bahwa yang bersangkutan betul-betul ada di partai politik mereka. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, 51 warga Desa Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalami keracunan yang diduga setelah usai mengkonsumsi daging babi. 2 orang sekarat dan dirujuk ke RSUD Soe, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 49 orang lainnya diobservasi Dinas Kesehatan. Salah satu korban keracunan yang masih dirawat di UGD RSUD Soe, Amelia Naiklui usia 58 tahun warga Desa Lakat menjelaskan sebelumnya dirinya diundang tetangga untuk makan pagi bersama pada Senin 11 Juli 2023 sekitar pukul 7 WITA. Korban kemudian bergegas ke rumah tetangga untuk makan pagi bersama. Korbannya mengaku dirinya hanya mengkonsumsi 4 potong daging babi. Korban tidak sempat mempertanyakan kepada keluarga apakah daging tersebut merupakan daging segar yang baru dipotong atau daging babi yang sudah mati karena sakit lalu kemudian dipotong untuk dimakan. Usai konsumsi 4 potong daging babi tersebut, korban mengalami pusing lalu muntah-muntah yang kemudian tak sadarkan diri. Korban akhirnya dilarikan ke RSUD Soe oleh petugas puskesmas bersama dengan korban meninggal dunia Fransina Nesimnasi dengan usia 38 tahun yang merupakan pemilik babi. Masih pagi.
Pagi sekali, saya belum ini Garulida, anak nona sudah datang ini apa? Antar. Kesta bilang mari kok kita makan sama-sama. Saya bilang duluan, saya masih ini kas makan babi dong. Kas makan babi habis baru pi makan dengan depu mama dengan nenek. Kopi ko mata sudah putar, som bisa lagi. Demikian laporan Evan Baitanu dari Timur Tengah Selatan. Ya pemirsa, 2 anak penderita stunting di Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mendapatkan bantuan makanan bergizi dari 2 orang polisi yang bertugas sebagai polisi RW di Polres Manggarai Timur. Dua orang polisi yang bertugas sebagai polisi RW di Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, peduli terhadap penderita stunting. Dengan menggunakan uang pribadinya, 2 orang polisi yakni Bribka Heribertus Tena dan Adelbertus Jong membantu pencegahan stunting di wilayah tugas mereka. 2 orang anak yang menderita stunting yang berada di Kelurahan Kotandora mendapatkan bantuan makanan. Bantuan yang diserahkan berupa beras 10 kg, susu, telur, dan biskuit. Bribka Heribertus Tena menjelaskan, bantuan makanan bergizi bagi 2 anak yang berada di 2 RT di Kelurahan Kotandora akan dilakukan secara bertahap. Kedua polisi juga akan berkoordinasi dengan petugas posyandu dari puskesmas setempat terkait data perkembangannya. Bantuan makanan bagi anak stunting sebagai wujud kepedulian Polri dalam memerangi stunting di wilayah Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Sama kami, Polisi RW Polres Manggarai Timur, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada penderita stunting dalam upaya mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting. Kedua polisi datang membawakan bantuan makanan bergizi ke kedua keluarga yang anaknya penderita stunting. Diharapkan dengan bantuan dan pemantauan yang terus dilakukan, kedua anak dapat tumbuh sehat. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Program kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada program pengadaan sistem internet desa tahun anggaran 2018-2019 silam, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur kantor cabang Waiwerang menemukan ternyata pangkat sistem internet desa di 44 desa di Kabupaten Flores Timur tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Cabang Waiwerang, IGD Indra Hari Prabowo kepada wartawan menjelaskan dari hasil pendalaman dan pengembangan atas dugaan korupsi pengadaan sistem internet desa yang tersebar di 44 desa sekabupaten Flores Timur mengakibatkan kerugian negara mencapai 653 juta dari pagu anggaran yang teralokasikan 1,4 miliar rupiah. Hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun pihak penyedia barang dan jasa telah mengupayakan dengan pengadaan perangkat tambahan berupa perangkat penguat sinyal bagi desa yang belum memiliki jaringan internet yang memenuhi. Namun kondisi fisik lapangan perangkat sistem jaringan internet desa tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu juga IGD Indra Hari Prabowo pun menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan sistem jaringan internet desa dan RAB kegiatan mestinya menjadi tanggung jawab Pemdes dan UPK desa. Namun semuanya dikerjakan secara sepihak oleh penyedia barang dan jasa, sehingga desa hanya menandatanganinya. Yang kita lakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini itu barang tidak bisa digunakan. Sistemnya itu tidak jalan, gitu. Dan ada beberapa contoh, kalau kayak ada beberapa desa yang memang secara topografi itu
susah sinyalnya. Namun dipaksakan penguat signal yang tidak jelas gitu. Tapi sampai dengan sekarang ini walaupun dipakai penguat signal pun sistem itu nggak bisa jalan. Atas kasus dugaan korupsi ini, akhirnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem internet desa, yaitu YPG yang bertindak sebagai Direktur Perusahaan Penyedia Jasa dan YMG sebagai pelaksana teknis lapangan. Patman Werang, TVRI, NTT. Petani mente di Desa Blepanawa, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur mulai kewalahan menghadapi hama ulat putih yang menyerang tanaman jambu mente. Sedangkan hama ini mempengaruhi hasil produksi panen jambu yang ikut merosot. Menurut Sekretaris Desa Blepanawa, Yohanes Tobi Doren kepada TVRI menuturkan, saat ini petani tengah melakukan aktivitas pembersihan tanaman komoditi perkebunan, baik kemiri dan jambu mente yang merupakan hasil unggulan petani di desa ini. Namun sejak tahun 2019 hingga saat ini, potensi produksi jambu mente di Desa Blepanawa mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dari serangan hama ulat putih menggerogoti bunga jambu mente, sehingga pucuk bunga jambu mente menjadi kering dan tidak dapat menghasilkan buah yang banyak jika dibandingkan dengan kondisi sebelum terserang hama. Kondisi kekeringan bunga jambu mente ini juga dipengaruhi oleh situasi iklim, di mana saat memasuki masa kemarau dengan intensitas panas matahari yang begitu tinggi. Mente kita dari tahun 2019 itu ada hama kutu putih itu yang memang sama sekali mengganggu dan sampai tidak bisa dipanen. Sehingga kita berharap bahwa kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian itu untuk mengantisipasi baik obat-obatan, kemudian mungkin sosialisasi kepada para petani, kira-kira cara pencegahannya seperti apa, itu yang kita sangat mengharapkan. Yohanes berharap adanya kerjasama dan pendampingan teknis dari para penyuluh pertanian sehingga dapat membantu petani mente di Desa Blepanawa agar dapat mengurangi persoalan hama ulat putih yang kini tengah mewabah di kebun petani mente sehingga tingkat produksi petani mente pun dapat dikendalikan secara maksimal. Patman Werang, TVRI, NTT. Dan teraktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketong TV. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau Contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Ketongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits.
Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti Kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendapatkan informasi mengenai tren dan pola pertanian, sensus pertanian 2023 di Kabupaten Manggarai Timur berjalan tanpa kendala. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, Angela Regina Mariawea, menyampaikan progres pelaksanaan sensus pertanian 2023 di Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini telah mencapai 50% dan tidak adanya kendala di lapangan dan berjalan sesuai dengan rencana dalam target harian untuk jangka waktu 2 bulan atau 60 hari. Ia mengatakan di Kabupaten Manggarai Timur ada sebanyak 332 petugas sensus pertanian yang dikerahkan untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Adapun sensus yang dilakukan itu meliputi data tanaman pangan lokal, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga jasa pertanian. Disampaikan juga bahwa pendekatan sensus itu dilakukan turun langsung ke lapangan terhadap 3 kategori, yakni usaha tani perorangan, usaha tani berbadan hukum, dan usaha tani pertanian lainnya. Angela juga menjelaskan bahwa sensus itu tidak hanya dilakukan di wilayah produsen pertanian, tetapi juga di perkotaan. Karena menurutnya orang-orang di perkotaan juga berpotensi memiliki usaha yang berkaitan dengan pertanian. Pentingnya sensus pertanian ini yaitu menjadi fondasi dari pembangunan. Karena kebijakan diambil berdasarkan data, karena itu fondasi itu akan kokoh jika data itu akurat. Dan dengan fondasi yang kokoh, maka manfaat yang dapat diperoleh oleh petani yaitu kemampuan, potensi petani dapat menjadi maksimal karena kebijakan yang diambil tepat. Akses dapat diberikan berdasarkan kebijakan yang diambil sehingga potensi itu dapat berkembang, baik itu petani, baik itu peternak, dan sektor-sektor yang di pertanian itu. Sementara itu, Sofiana Endang Armelinda, pemeriksaan lapangan menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi para petugas sensus di lapangan. Salah satunya kata dia adalah akses teknologi terbatas dan tingkat partisipasi petani. Dikatakan tingkat partisipasi petani menjadi salah satu tantangan dalam sensus pertanian.
karena waktu petani yang terkadang tidak menentu untuk melakukan pendataan, sehingga petugas perlu menyesuaikan waktu dengan petani. Saya sebagai koordinator sendiri dapat laporan mengenai kendala teman-teman di lapangan selama kegiatan sensus pertanian itu ada dua yang paling utama. Yang pertama itu kendala jaringan, karena kita juga mendata itu kan pakai aplikasi ya. Kita geotek rumah responden, terus nanti kita upload hasil geotek kita gitu. Cuman saat proses penguploadan kita itu butuh jaringan. Jadi jaringan di sini juga agak-agak tidak bagus, jadi kita harus ke tempat yang lebih tinggi itu untuk bisa dapat jaringan. Selain itu, petani kopi Colol Mikael Beding mengatakan bahwa saat ini produksi kopi para petani kopi di Desa Colol sangat menurun dari tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, pemirsa, mendukung peningkatan produktivitas pagar di Kabupaten Nagekeo. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Nakertrans Kabupaten Nagekeo melaksanakan pelatihan mekanik dan operator alat mesin pertanian atau alsitan bagi kaum muda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kaum muda di bidang pertanian. Sebanyak 48 orang yang mayoritas adalah orang muda di Kabupaten Nagekeo mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo bekerjasama dengan UPTD Balai Pelatihan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabid Pelatihan Tenaga Kerja Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja atau Transnaker Kabupaten Nagekeo, Abdul Munir Alinggulung menjelaskan, pelatihan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah pada sektor pertanian. Salah satunya alat pertanian menjadi sektor yang sangat vital bagi peningkatan produksi pertanian. Hal ini sejalan dengan potensi daerah Nagekeo yang sumber mata pencaharian masyarakat adalah sektor pertanian. Adapun pelatihan yang dilaksanakan antara lain pelatihan mekanik alat dan mesin pertanian, operator alsintan dan mobile training, unit atau mekanik motor injeksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkatan keterampilan bagi para peserta. Selain itu juga mempersiapkan tenaga kerja yang handal dalam meningkatkan produksi pertanian bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Kegiatan ini masuk meningkatkan kompetensi generasi muda kita dalam kaitan dengan teknis alsintan dan motor injeksi. Pelatihan kita lakukan untuk ini hasil kerjasama kita Pemda Nagekeo dengan Dinas Koperasi dan Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Yang kita lakukan pelatihan ini ada 3 pelatihan, yaitu pelatihan mekanik alsintan, pelatihan operator alsintan, dan servis motor injeksi. Pesertanya ada 48 orang, yang terdiri dari pelatihan mekanik alsintan itu 16 orang, pelatihan operator alsintan 16 orang, dan servis motor injeksi 16 orang. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi orang muda di Kabupaten Nagekeo dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan menciptakan petani yang modern. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, dalam upaya penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Kupang mengandalkan gebrakan orang tua asuh atau GOTA. Bulan penimbangan Agustus 2023 semakin dekat. Berbagai upaya dan strategi untuk menurunkan angka stunting jelang bulan penimbangan saat ini sedang dilakukan. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya. Saat ini upaya dan strategi yang dilakukan adalah dengan mencanangkan gerakan orang tua asuh atau GOTA.
Tentunya gerakan ini merupakan andalan pemerintah Kabupaten Kupang dalam upaya menurunkan angka stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert Amheka saat ditemui menepis jika upaya penanganan stunting di Kabupaten Kupang tidak kendor. Seperti yang dikritik oleh tokoh masyarakat beberapa waktu lalu, tetapi saat ini pemerintah Kabupaten Kupang menggerakkan semua SKPD dan ASN untuk terlibat dalam gerakan orang tua asuh, di mana dalam gerakan ini setiap SKPD mengadopsi anak terindikasi stunting di beberapa kecamatan dan membagikan telur juga beberapa jenis makanan bernutrisi lainnya yang dapat menurunkan angka stunting. Ditambahkan angka stunting di Kabupaten Kupang juga saat ini berkisar 4.899 anak dari jumlah anak 6.118 orang di Kabupaten Kupang. Kadis Robert optimis melalui program GOTA dan akan berlanjut dengan program PMT pada bulan Agustus mendatang bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Sebarannya seperti kita ketahui sudah hampir setengah wilayah diintervensi. Toh saat ini yang ada itu hanya 4.899 dari 6.118. Penurunan stunting dan dengan intervensi gizi yang kita buat mulai dari GOTA dan pemberian PMT, dia akan berkurang sampai dengan separuhnya dari 4.000 lebih. Diharapkan upaya penurunan stunting melalui program GOTA oleh pemerintah Kabupaten Kupang saat ini dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sebagai bentuk tali kasih dan kepedulian Polri, Kapolda NTT memberikan bantuan paket makanan dan sejumlah uang kepada sejumlah anak penderita stunting dan kaum disabilitas saat kunjungan kerja ke Polres Timor Tengah Utara. Bertempat di pelataran Mapolres Timor Tengah Utara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma bersama istri menyerahkan bantuan paket makanan dan sejumlah uang kepada anak penderita stunting dan kaum disabilitas. Kepedulian institusi kepolisian dalam bentuk tali kasih itu diserahkan langsung Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama istri kepada para orang tua anak yang hadir menyambut kedatangan pimpinan Polda Nusa Tenggara Timur. Kepedulian terhadap mereka yang sakit dan tidak mampu ini, menurut Kapolda Joni Asadoma, bagian dari kepedulian institusi dan dirinya terhadap sesama. Ia berharap rasa kepedulian akan sesama ini juga harus ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pimpinan Bapak Kapolri juga sering membantu mereka yang cacat, mereka yang berkekurangan, ya mereka memang hidupnya perlu dibantu. Ya kita yang ada istilahnya berkat rezeki sedikit, kita kumpul-kumpul uang, kita belikan untuk mereka gitu, supaya mereka juga merasa dimanusiakan, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa oh negara ini ada, oh masyarakat kita, oh bangsa kita ini bangsa yang saling tolong menolong, saling memperhatikan. Nah ini ya kenapa kita peduli kepada mereka yang memang perlu dibantu. Rasa syukur dan ucapan terima kasih pun disampaikan orang tua dari anak stunting dan disabilitas, karena berkat yang didapat ini telah membantu meringankan beban keluarga. Dari mana? Dari Naem. Oh ini stunting sudah dari kapan dia? Dari tahun lalu. Oh tahun lalu. Apa berat badan dengan tinggi tidak? Iya berat badan tinggi. Terima kasih banyak atas pemberian dari Bapak Kapolri. Semoga Tuhan memberkati. Selain kepada penderita stunting dan disabilitas, bantuan tali kasih Kapolda Nusa Tenggara Timur tersebut juga diberikan kepada sejumlah purnawirawan Polri dan siswa berprestasi.
Rahel Raja, salah satu siswa yang mendapatkan, mengatakan tali kasih Kapolda ini akan digunakan untuk kebutuhan sekolahnya. Tadi dapat apa dari Pak? Dapat map sama ini. Dapat bingkisan dengan oleh-oleh uang sedikit ya? Iya. Ini rencana mau dipakai untuk apa? Alat-alat tulis, buku, ballpoint, tas, sepatu, dan lain-lain. Jadi mau beli perlengkapan sekolah ya? Iya. Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara pada Rabu 19 Juli 2023 siang. Kedatangan orang nomor 1 Polda Nusa Tenggara Timur ini untuk mengecek situasi dan kondisi jajarannya di kepolisian resort setempat. Tiba sekitar pukul 2 siang, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma beserta istri disambut dengan pengalungan bunga dan pemakaian pakaian adat oleh Kapolres TTU beserta istri. Di depan pintu gerbang masuk Mapolres sesuai budaya setempat. Penyambutan rombongan orang nomor 1 Polda Nusa Tenggara Timur berlanjut dengan tutur adat atau natoni dan tari-tarian. Kepada awak media, Kapolda Joni Asadoma mengungkapkan kedatangannya ke wilayah TTU untuk mengecek situasi dan kondisi jajarannya di kepolisian resort setempat, sekaligus memberikan semangat dan reward atas prestasi jajaran Polres TTU yang berhasil meraih Kompolnas Award 2023. Tujuannya untuk melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi kesatuan, ya, gedung kantor, peralatan-peralatan, sarana-prasarana yang ada. Kemudian yang kedua, melihat situasi dan kondisi Kamtipmas secara umum. Yang ketiga, ini memberikan arahan, bimbingan kepada anggota dalam melaksanakan tugas ya agar ya sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan perintah-perintah pimpinan, kebijakan pimpinan ya, dan yang Kunjungan Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma diagendakan berlangsung selama 3 hari hingga Jumat 21 Juli mendatang di wilayah kabupaten yang berbatas langsung dengan distrik Oekusi Timor Leste ini. Kapolda akan melakukan sejumlah kegiatan di antaranya mengunjungi PLBN Napan, pemberian bansos dan memberikan kuliah umum di Universitas Timor. Joseph Praso, TVRI NTT. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timor Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya.
Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketongbong TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Ketongbong TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. TNI Kodim 1613 Sumba Barat bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dan warga desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat melaksanakan kegiatan dalam rangka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Kegiatan ini dilakukan guna memperbaiki saluran irigasi yang rusak parah, bahkan sebagian sudah ambruk di wilayah tersebut. Saluran irigasi yang telah mengalami kerusakan serius ini menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar ke lahan pertanian di sekitarnya. Akibatnya masyarakat menghadapi kendala dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian mereka. Persoalan air seringkali memunculkan konflik di antara warga yang saling berebut sumber air yang terbatas. Namun melalui kerjasama antara Kodim 1613 Sumba Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, dan warga setempat, upaya perbaikan saluran irigasi telah berhasil dilakukan. Tim yang terdiri dari personil TNI dan masyarakat bekerja keras selama beberapa minggu untuk memulihkan saluran irigasi yang mengalami kerusakan parah. Jackson Berarina, seorang warga dari Kampung Potis, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil dari program TMMD ke-117 di Sumba Barat ini. Ia mengakui bahwa sebelumnya saluran irigasi Lola Bakul tidak berfungsi secara optimal karena air tidak mengalir. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi hasil panen, tetapi juga menyebabkan konflik di antara masyarakat setempat yang harus bersaing untuk mendapatkan air. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, demi menekan tingkat kecelakaan berlalu lintas di Kabupaten Ngada, Satlantas Polres Ngada melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga keselamatan diri dengan tidak menggunakan kendaraan ke sekolah bagi mereka yang belum memiliki surat izin mengemudi agar terhindar dari kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Satuan Lantas Polres Ngada melakukan giat sosialisasi tertib berlalu lintas bagi siswa baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajawa. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Ngada bersama anggota untuk membawakan materi terkait keselamatan dan undang-undang lalu lintas.
Sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan siswa yang masih di bawah umur dan belum layak mendapatkan surat izin mengemudi, agar tidak berkendara ke sekolah maupun di luar jam sekolah, agar memiliki kesadaran penuh terkait pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Kasat Lantas Polres Ngada, Ibtu Lino De Jesus menjelaskan bahwa keselamatan anak didik sangat penting dan harus mendapatkan dukungan penuh dari pihak orang tua dan juga guru untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat berakibat fatal. Kepada anak-anak sekolah yang baru masuk ke SMA tentang berlalu lintas. Ketentuan-ketentuan kita kasih penjelasan mengenai bagaimana tertib berlalu lintas di jalan, dan kita sampaikan juga mereka itu rata-rata kan masih anak di bawah umur, jadi kita tidak memperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kami sampaikan kepada mereka agar sampaikan kepada orang tua. Kita semua juga sayang kita punya anak, namun kita juga harus sayang kepada nyawa mereka. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajawa, Jack Lenggi, saat mendukung Satlantas Polres Ngada untuk mengambil tindakan tegas dengan mengamankan kendaraan siswa yang belum cukup umur agar tidak terjadi kecelakaan, serta berharap orang tua siswa memahami pentingnya menjaga keselamatan anak-anak secara baik. Prinsipnya, melihat dari angka kasus kecelakaan dan aspek hukum, saya sangat setuju dengan program Kasat Lantas tadi menyampaikan dalam materi sosialisasi Undang-Undang Lantas berkaitan dengan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi anak sekolah. Pada prinsipnya kami sekolah menyepakati itu dan menyetujui itu karena memang sesungguhnya undang-undang tentang keselamatan itu adalah harga mati. Sosialisasi Satlantas Polres Ngada mendapat respon positif dari para siswa dan guru untuk lebih memilih berjalan kaki ke sekolah atau diantar oleh orang tua untuk terhindar dari kecelakaan dengan menaati peraturan berlalu lintas, juga demi kebaikan dan keselamatan diri sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Desa Pero yang terletak di Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah menyaksikan perubahan luar biasa dalam kehidupan ekonomi warganya berkat sebuah usaha yang menakjubkan. Batu putih yang dulunya dianggap sebagai bahan bangunan biasa telah berubah menjadi batu emas yang memberikan harapan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Batu putih yang ditemukan di daerah ini merupakan batu cadas alam yang dipotong menjadi batu persegi untuk digunakan dalam pembuatan rumah. Namun dua warga desa Pero yaitu Enos Baliate dan Petrus Solo memandang batu putih ini dengan perspektif yang berbeda. Mereka melihat potensi besar yang tersembunyi di balik batu-batu tersebut dan berusaha untuk mengubahnya menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan. Melalui kerja keras dan inovasi, Enos Baliate dan Petrus Solo berhasil menciptakan proses transformasi batu putih menjadi batu emas. Mereka mengolah batu-batu tersebut dengan teknik khusus dan memperoleh hasil yang mengagumkan. Batu putih yang semula dianggap sepele dan biasa-biasa saja, kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi objek yang diminati oleh banyak orang. Saya memulai usaha ini dari sejak tahun 2018 dan dengan usaha potong batu putih ini bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, juga menyekolahkan anak sekolah dan menutup utang yang lalu-lalu terkait budaya Sumba. Sampai di Pero sini, di desa Pero ini untuk cari nafkah.
Nah, kenapa saya sampai di sini? Karena saya melihat pemasaran batu putih ini boleh dibilang menjanjikan, membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyekolahkan anak. Saya punya 2 anak yang sekolah di SMA Andaluri, SMA. Jadi batu putih ini membantu sekali. Makanya saya menekuni ini, kalau bisa masih ada tenaga dan terusnya akan saya kerja batu putih. Batu putih yang menjadi batu emas bagi warga Pero telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat setempat. Selain memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik, usaha ini juga telah menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk menemukan potensi tersembunyi dalam sumber daya alam mereka. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang terus mendorong pemerintah kelurahan untuk menggelar berbagai event baik budaya maupun olahraga di setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang. Kegiatan ini sebagai upaya menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Kupang dan membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pemerintah Kota Kupang akan memperbanyak event budaya dan olahraga di setiap kelurahan di Kota Kupang sebagai upaya membangkitkan ekonomi kreatif dan promosi pariwisata. Pejabat Wali Kota Kupang, George Melkianus Hajo, menjelaskan sebagai langkah awal sejumlah kelurahan di Kota Kupang sudah mulai menggelar event budaya dan olahraga. Salah satunya adalah Kelurahan Oebobo yang menyelenggarakan Festival Tenun, pameran UMKM, dan lomba bernyanyi lagu daerah. Pejabat Wali Kota Kupang ketika membuka Festival Tenun di Kelurahan Oebobo berharap kegiatan yang sama bisa diselenggarakan di kelurahan lain di Kota Kupang. Selain itu, ia meminta setiap kelurahan untuk membuat kalender event yang tetap sehingga digelar secara rutin. Pejabat Wali Kota Kupang meyakini dengan digelarnya secara rutin event budaya dan olahraga dan juga pentas seni budaya yang melibatkan kaum muda di setiap kelurahan dapat selain sebagai wahana hiburan bagi masyarakat Kota Kupang juga membangkitkan ekonomi terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelurahan dia harus bikin kalender event. Dan nanti kalender event itu dibikin dalam satu list dengan kalender event, misalnya Oebobo sini. Oebobo sudah bikin dengan budaya alor. Apa saja yang budaya alor, apa saja. Atraksinya apa saja. Terus kulinernya apa saja. Produksi-produksi hasil-hasil budayanya apa saja. Itu digabung semua di situ. Jadi orang nanti misalnya kalau sudah jadi nanti semua, nanti dibikin list, dilempar ke media. Jadi orang mau datang di Kupang katakanlah bulan Juli tanggal 20 itu ada di Oebobo, itu ada 3 hari event. Menunya ini. Jadi orang sudah bisa pilih dia mau datang di Kupang, Kota Kupang nanti ke depan, tahun depan dia mau datang, itu dia sudah tahu di kelurahan ini ada event apa, makan apa, mau menikmati atraksi apa, itu semua harus sudah ekosistemnya terbangun. Siap. Begitu. Dengan digelarnya berbagai event budaya dan olahraga, pejabat Wali Kota Kupang meyakini akan membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Selain itu, masyarakat menjadi lebih bergairah datang berwisata karena masyarakat diberi ruang untuk berekreasi dalam kegiatan seni dan budaya dan juga olahraga yang selama ini jarang dilakukan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik.
Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Ani Nakmova. Ya, dan saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.